Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dalam keadaan apapun, kita boleh tetap selalu menjadi penyembahnya, sebab kita diciptakan untuk menyembah Dia. Haleluya Tuhan, kami mau bawa pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami, yang telah kami nikmati, yang telah kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan, hanya di dalam namanya ada mujizat, ada pemulihan, ada segala yang tidak kita dapatkan dari dunia ini. Bila Engkau berlari kepada Yesus. Haleluya. Dalam Tuhan, saya ucapkan kembali selamat datang bagi kita semua. Saya percaya bahwa pagi hari ini ada sukacita untuk kita semua. Haleluya. Apapun keadaan dunia ini, tetapi bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan, bagi kita yang punya Tuhan, ini adalah tahun sukacita bermain bagi kita, saudara, bahwa Tuhan yang kita nantikan Dia datang membawa pemulihan, membawa kebebasan bagi kita semua. Haleluya. Inilah zaman Elia. Dan inilah zaman
kita yang agung, Dia Tuhan kita yang mulia. Mari kita harus sukacita dengan Tuhan kita yang hebat luar biasa, Raja di atas segala raja. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
siapkan hati kita untuk sebentar lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa janji-Mu dan amin. Kami tak pernah sujud untuk menanti janji-Mu Tuhan, karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Kita bangkit berdiri, percaya haleluya dan amin. Di dalam hidupku aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari lebih dari semua yang dapat kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali Tuhan boleh bawa kami ada di tempat ini. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di hari-hari yang sudah kami lalui. Bahkan kami sudah menerima, menikmati segala yang baik. Dan biarlah hari ini Tuhan, kembali kami mau menyenangkan hati Tuhan. Beberapa saat ke depan, kami mau memfokuskan hidup kami untuk diisi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya, nyatakan kuasa-Mu, isi hati-Mu sendiri Tuhan, agar hidup kami senantiasa adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan saatnya setiap kami yang ada, arahkan hati dan hidup pikiran kami, untuk kami terima kebenaran firman Tuhan seutuhnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi setiap kita yang hadir pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua yang ada
sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada yang belum siap, saya kasih waktu 1 menit ke depan untuk mempersiapkan diri. Sudah siap semua? Karena saya tidak mau setiap kita pulang tanpa membawa apa-apa dalam ibadah. Saya mau setidaknya saudara menangkap pesan-pesan indah dari firman Tuhan, hal-hal penting, pengingat-pengingat penting, untuk supaya hidup kita senantiasa adalah hidup yang selaras, berjalan seiring bersama dengan segala apa yang Tuhan inginkan. Dan mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita bawa hidup kita sebaik mungkin, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk mendengar, merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Masih seputar gereja, subtema kita hari ini. Dan hari ini saya mau memfokuskan suatu tema, subtema. Saya angkat dari kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu. Ibrani pasal 10. Ayat 24 dan ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara bisa membaca di hadapan saudara dan saya akan bacakan dari tempat ini. Firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Itu dalam Alkitab yang saya pegang. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Bapak Ibu, mungkin setiap kita pernah setidaknya lebih dari 1 atau 2 kali membaca ayat ini. Tapi tidak mengapa hari ini kembali saya berpijak dari ayat ini. Karena kalau kita bicara konteks gereja, subtema kita bulan ini, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang kita kenal ibadah. Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara tentang apa saja sih berkat-berkat dalam ibadah. Tetapi jelas Alkitab katakan bahwa di dalam ibadah itu terkandung janji, terkandung berkat yang dapat kita nikmati saat kita hidup maupun saat kita sudah ada dalam kekekalan. Nah, saya mau tekankan pagi hari ini dalam ayatnya yang ke berapa tadi yang jadi ayat pokok kita? Ayatnya yang ke-25, 24 dan 25. Karena tema khotbah saya pagi hari ini adalah, saya sudah beri tema sini, pengingat penting bagi kita, gereja Tuhan hari ini. Pengingat pentingnya di mana? Terkait ibadah. Pengingat pentingnya begini, kenapa kita dianjurkan untuk selalu beribadah? Baik di gereja 2 jam, maupun dalam segala aktivitas hidup kita hari demi hari. Dalam konteks ayat ini ditekankan adalah dalam persekutuan bersama. Jadi memang Alkitab mengatur bahwa ada waktu-waktu bersekutu bersama. Setiap jemaat bersekutu bersama di tempat ini. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, kenapa ini ditekankan? Pendeta, gembala, penginjil selalu menekankan jemaat, ayo beribadah, ayo ibadah, ayo ibadah. Karena di dalam ibadah itu ada janji-janji Tuhan. Nah, kita udah tahu semua ini. Ada janji-janji Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah yang murni itu. Tapi hal yang perlu saya persoalkan, yang saya lihat dari ayat ini, ada suatu hal yang penting sekali. Kenapa ibadah itu ditekankan untuk kita lakukan rutin dalam setiap kehidupan kita? Tentu saudara sudah menangkapnya. Pengingat pentingnya di mana? Pengingat pentingnya kenapa kita harus beribadah? Karena hari Tuhan semakin dekat. Ini hal pokok, ini hal inti.
Ini pesan pokok yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani. Kenapa kita harus beribadah? Selain karena Kristus sendiri sudah menjadi imam besar kita, kita tidak lagi diatur dengan ketetapan-ketetapan hukum Taurat yang begitu ketat aturannya. Sekarang kita diberikan kebebasan, dan Alkitab menjawab di dalam ibadah yang sejati terkandung berkat-berkat ilahi. Dan terlebih hari ini, suatu pengingat penting, kenapa ibadah itu penting? Karena kedatangan Tuhan atau hari Tuhan semakin mendekat. Artinya saya mau melihat konteks ibadah ini penting dari perspektif eskatologi tentang kedatangan Tuhan. Nah, kita nggak bisa sisihkan ini. Saudara tentu sudah banyak informasi bahwa di dalam ibadah itu terkandung janji Tuhan. Saudara pasti sudah tahu berkat-berkat apa yang Tuhan sediakan di dalam ibadah itu. Tetapi sayang banyak dari kita yang tidak memperhatikan ibadah dari perspektif eskatologi atau tentang kedatangan Tuhan. Nah, kalau ibadah kita hanya tekankan, titik beratkan, kita persoalkan tentang berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah, nah itu terlalu banyak saudara bisa temukan khotbah-khotbah yang seperti itu di luar sana. Tetapi hari ini mari kita sedikit melihat apa yang penulis Ibrani mau sampaikan tentang ibadah. Penulis Ibrani di sini mau menekankan tentang tadi. Kenapa kita dianjurkan untuk jangan memperbiasakan diri untuk tidak ada dalam persekutuan-persekutuan ibadah? Karena ibadah itu penting. Kenapa penting? Karena hari Tuhan semakin mendekat. Nah, sekarang kita persoalkan hal ini. Sudah enggak dalam kehidupan kita hari demi hari ada suatu dorongan untuk kita beribadah? Oh, karena Tuhan semakin dekat. Ada nggak ketika hari Sabtu, hari Jumat, kita mempersoalkan, sudah mulai mempersiapkan diri, aku harus ibadah karena Tuhan semakin dekat. Bapak Ibu, ini suatu hal, suatu penekanan. Dalam arti bahwa ini suatu pengingat penting bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman, untuk memperhatikan hal ini. Alasannya kita ibadah karena Tuhan semakin dekat datang. Alkitab katakan tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan itu datang atau tiba. Alkitab yang katakan begitu. Enggak ada satu orang yang tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Tiba bisa dalam arti kapan Tuhan jemput kita enggak tahu. Atau dari sisi eskatologis tadi yang berbicara tentang kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kita nggak tahu. Tapi persoalannya hari ini mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan tentang hari Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak sedang untuk mau membawa suasana ibadah hari ini menjadi mencekam, karena kita berbicara tentang hari Tuhan. Tolong disingkirkan dulu perasaan mencekam ini kalau kita berbicara tentang hari Tuhan. Karena masih banyak orang Kristen tidak begitu siap ketika berbicara tentang hari Tuhan. Karena memang faktanya di dalam Alkitab, ketika Alkitab mencatat tentang hari kedatangan Tuhan, itu hal-hal yang memang mengerikan kalau kita baca. Tetapi saya mau ngomong begini. Kalau kita ngerti firman Tuhan yang benar, kita memaknai atau paham tentang hari Tuhan dari sisi kita sebagai orang-orang benar di dalam Tuhan, maka mestinya hari Tuhan itu bukan suatu kengerian, bukan suatu hal yang perlu kita takuti suasana tersebut. Kalau kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai orang yang memang sudah siap menantikan kedatangan Tuhan, maka apapun bentuk, apapun fenomena, apapun keadaan yang akan terjadi atas dunia ini terkait hari kedatangan Tuhan, tidak akan membuat orang percaya itu gentar dan takut.
semestinya logika berpikir kita harus arahkan ke sini. Nggak perlu kita khawatir dan takut. Nah, sedikit coba saudara buka kebenaran firman Tuhan. Amos pasal 5, kita lihat dulu dari perjanjian lama. Amos pasal 5, ayat 18 dan beberapa ayat setelah itu. Alkitab katakan begini. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan, apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Perhatikan, hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular membangut dia. Ayat 20. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak apa? Bercahaya. Saudara, kalau saudara lihat 3 ayat ini sangat mencekam keadaannya tentang hari Tuhan. Amos hendak mau memberi pesan bahwa hari Tuhan itu kengerian sebenarnya. Tetapi sekali lagi kita akan merasakan kengerian yang besar jika hanya 3 ayat ini kita perhatikan. Tapi coba mari kita pelajari kitab Amos secara menyeluruh terkait dengan keadaan orang Israel saat itu. Singkatnya gini, keadaan masa itu orang Israel berlaku jahat di hadapan Tuhan. Berlaku tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Masalah besar terjadi. Orang Israel dikepung dari segala penjuru oleh bangsa-bangsa lain. Masalah dalam intern orang Israel itu begitu dahsyat sehingga ada orang-orang ngomong begini, Tuhan mending engkau datang bawa kami, jemput kami, bawa. Artinya mereka mau mati saat itu karena situasi. Amos ngomong, kalian siap kalau hari Tuhan datang? Kalian siap kalau hari Tuhan datang dengan keadaanmu seperti ini? Kalian bisa. Dengan keadaan yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, apakah kalian siap menghadapi hari Tuhan? Karena Amos menggambarkan orang yang tidak siap menghadapi hari Tuhan atau orang yang tidak ada di dalam Tuhan secara sungguh-sungguh, mereka akan melihat hari Tuhan itu ibarat suatu penghukuman yang begitu mengerikan. Mereka akan melihat hari Tuhan itu datang ibarat suatu Tuhan datang dengan segala kegeramannya untuk mencurahkan hukuman. Nah, pandangan-pandangan seperti ini akan muncul dalam kehidupan orang-orang yang tidak benar-benar mengerti tentang hari Tuhan atau tidak benar-benar ada di dalam Tuhan. Maka kalau bisa ya topik-topik begini dihindarkan. Jadi sekali lagi Amos sedang berbicara supaya orang Israel itu kembali. Karena kalau tidak, hari Tuhan itu bagi orang yang tidak ada di dalam, tidak melakukan ketetapan hukum Taurat, mereka akan memandang Tuhan akan datang sebagai sosok yang akan mencurahkan hukuman. Bapak Ibu, itulah keadaan yang ada di zaman Amos saat itu. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Coba saudara lihat kebenaran firman Tuhan yang berikut, saya lompat ya. 1 Tesalonika pasal 5 dalam perjanjian baru sekarang. Saudara lihat di situ ada satu perikop berjaga-jaga. Saya baca beberapa ayat ya Bapak Ibu ya. Ayat pertama. Tetapi tentang masa dan waktunya saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kita nggak tahu kan hari Tuhan itu kapan datang. Tapi saudara lihat seterusnya.
Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara lihat di sini kan, Paulus mau ngomong sama jemaat Tesalonika begini. Soal hari Tuhan itu nggak ada yang tahu. Atau ada yang tahu? Nggak ada. Makanya Paulus katakan, bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka akan memandang hari Tuhan itu ibarat suatu penghukuman besar akan dijatuhkan. Tetapi bagi orang-orang yang ada di dalam terang, Alkitab katakan ini, tetapi kamu saudara-saudaraku, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba datangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya begini Bapak Ibu, bagi kita anak-anak Tuhan, yang sungguh-sungguh punya hasrat untuk menantikan kedatangan Tuhan, kapanpun Tuhan datang, itu suatu kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Boleh katakan amin? Nah, mestinya kita memposisikan diri sebagai orang-orang terang, anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Yang mana ketika hari Tuhan itu tiba, perlu kita syukuri. Oh, harus bersuka cita semestinya. Karena Tuhan kita sudah datang, Raja kita datang dengan membawa mahkota atau membawa upah bagi mereka yang setia di dalam Tuhan. Mestinya itu yang perlu kita bangun. Bukan takut, bukan gentar, bukan mencekam, sehingga kita nggak mau mendengar khotbah atau hal-hal yang berbicara tentang hari Tuhan. Nah, semestinya kita bersyukur sekiranya, seandainya loh ya, besok pagi Tuhan sudah umumkan, aku datang besok pagi. Mestinya kita bersyukur dong. Seandainya ada pengumuman lebih dulu, kita bersyukur dong, Tuhan saya datang, bos saya datang, saya pasti akan dapat berkat di situ. Saya pasti akan diajak untuk makan malam bersama misalnya. Karena pimpinan saya datang, bos saya datang, dan saya pastikan kinerja saya baik, pasti saya dapat bonus. Tapi bagi karyawan, orang-orang yang kinerjanya buruk, ketika mandornya datang atau bosnya datang, itu siap-siap dapat marah. Siap-siap dapat teguran. Karena kinerjanya tidak baik, kinerjanya buruk. Nah, betapa senang kalau bosnya pergi, oh dia senang, bos saya tidak ada, saya bisa santai-santai lagi, tidak perlu sungguh-sungguh untuk bekerja. Tapi bagi kita anak-anak terang, kapanpun Tuhan datang, kita siap. Karena kita yakin, Tuhan datang, aku pasti diangkat bersama Tuhan. Tuhan datang, aku dapat mahkota kesetiaan. Tuhan datang, aku peroleh upah. Itu kalau kita lihat dari sisi janji-janji Tuhan. Terkait orang-orang terang, anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Jadi itulah pentingnya kita beribadah. Itulah pentingnya kenapa kita dibawa oleh kebenaran firman Tuhan ini. Jangan biasakan diri untuk tidak beribadah. Alasannya tentang kedatangan Tuhan. Hari-hari mendekat Tuhan datang ini, masa keadaan dunia ini akan gak karu-karuan Bapak Ibu. Dengan kita beribadah, kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diisi lagi jiwa kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, hal-hal ini yang perlu kita, saudara dan saya, perhatikan. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini, saya mau titik beratkan begini. Mestinya kita punya pandangan yang positif tentang hari Tuhan. Kalau saudara perhatikan, dalam Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20, Alkitab katakan begini. Sebab
kewarganegaraan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, sekali lagi, hari Tuhan bukan kengerian. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang ada di dalam terangnya Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang kemarin kita sudah baca. Kamu adalah imamat kerajani, umat punyanya Tuhan. Kamu yang sudah ditebus, diangkat, dipindahkan dari gelap datang kepada terang yang ajaib. Kita udah dibawa loh, diungsikan, dibawa, dipindahkan. Kita ada di dalam terang Tuhan. Nah, kita harus memposisikan diri sebagai orang-orang yang tinggal di dalam terang Tuhan. Nah, kalau kita ada di dalam terang Tuhan, maka hari Tuhan bukanlah kengerian. Amin. Kenapa bukan kengerian? Karena Alkitab katakan tadi, sebab kewarganegaraan kita ada di dalam surga, bukan di dunia ini. Kita warga negara kerajaan surga. Nah, siapa yang nggak mau? Nah, kita akan hanya bisa berpindah dari dunia ini ke surga hanya dengan dua hal. Ketika kita mengakhiri hidup dan hidup kita ada di dalam Tuhan, kita pasti nikmati surga. Atau ketika kita masih hidup dan Tuhan datang dan kita masih tetap memposisikan diri sebagai orang-orang yang ditebus dan selalu ada di dalam terang Tuhan, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Sekali lagi, inilah penekanannya kenapa kita diajak untuk selalu ada dalam persekutuan dan beribadah. Dengan hati dan tulus iman, dengan iman yang tidak tergoyahkan. Karena menjelang hari Tuhan itu semakin dekat. Nah, persoalannya, masalahnya lagi kapan hari Tuhan itu datang kita nggak tahu. Kalau dari perspektif eskatologi atau kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, kita sisihkan dulu berbicara hari Tuhan ketika kita meninggalkan dunia ini secara pribadi, lepas pribadi. Itu lain lagi konteksnya. Menjelang kedatangan hari Tuhan, kita dianjurkan semakin giat. Inilah pesan penting bagi kita hari ini. Semakin giat dalam ibadah. Alasannya Alkitab katakan karena hari Tuhan semakin mendekat. Nah, masalahnya kadang kita takut membahas hari Tuhan karena yang ditampilkan adalah hari Tuhan dalam perspektif penghukuman Tuhan dijatuhkan. Tapi ingat, penghukuman Tuhan hanya dijatuhkan bagi mereka yang tadinya sudah di dalam terang, namun sengajakan diri untuk kembali kepada kegelapan. Nah, hari Tuhan akan menjadi kengerian kalau kita melakukan hal atau tindakan demikian. Nah, Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Alkitab katakan begini itu Bapak Ibu. Ayat 1 saya mulai ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota kudus, kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi,
tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu itu yang lama itu telah berlalu. Nah kembali, hari Tuhan itu menyenangkan semestinya. Hari Tuhan itu sebenarnya bagi kita orang percaya itu suatu kemenangan besar. Hari Tuhan itu bagi kita orang percaya itu suatu hari yang penuh sukacita. Kenapa? Karena selama kita hidup ini kan kita bergumul kan. Bergumul menantikan hal ini. Hari Tuhan itu membawa kebahagiaan dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, ini yang perlu kita persoalkan, ini yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Nah, ayat-ayat yang saya kemukakan itu adalah dasar. Itu adalah hukumnya, itu adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk supaya kita punya gairah, punya semangat untuk terus menantikan hari kedatangan Tuhan itu tiba. Sekarang saya tanya, siapa yang punya gairah, kerinduan besar untuk menantikan hari kedatangan Tuhan? Masya Allah, tidak ada. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, semestinya hari ini kita bersyukur, bersukacita, semestinya bersukacita. Berbangga kita punya Tuhan yang besar, yang sudah menyatakan suatu ketetapan yang luar biasa, yang sudah memberikan suatu penghiburan dan jaminan tentang bagi mereka orang-orang yang ada di dalam Kristus tetap ada dalam suatu komitmen, yaitu tetap ada dalam suatu persekutuan, dalam suatu komunitas ibadah, karena hari Tuhan semakin dekat. Jemaat yang diberkati, sekali lagi, menjelang kedatangan Tuhan, kita orang percaya ini dituntut untuk supaya lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Harus lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena inilah tujuan kita beribadah. Terkandung suatu berkat yang luar biasa. Dan itu hanya akan kita lihat kesempurnaan itu ketika hari Tuhan itu datang dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, inilah pengingat penting untuk kita renungkan hari demi hari. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi memang persiapan itu penting. Persiapan itu harus kita bangun hari demi hari. Karena untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, itu perlu persiapan yang khusus. Perlu kesiapan yang benar-benar siap. Harus diperhitungkan segala sesuatu. Dan kita harus menyadari bahwa hari-hari hidup kita, kalau berbicara tentang kapan hari Tuhan datang tidak ada yang tahu, artinya kita sedang dibawa untuk hari demi hari mempersiapkan hidup kita menjelang kedatangan Tuhan. Waktu hidup kita yang singkat ini kita harus prepare benar, persiapkan benar. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib, kita persiapkan diri kita. Dan mempersiapkan hari-hari ini tidaklah mudah, Bapak Ibu. Tidaklah mudah. Tidak mudah bukan berarti kita tidak mampu. Kita pasti dimampukan oleh Tuhan sendiri. Kenapa dapat? Atau kenapa kita dimampukan? Karena sudah disediakan fasilitas yang mana kita sudah bahas minggu yang kemarin. Fasilitas itu sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, mestinya kita harus pergunakan fasilitas-fasilitas ini untuk kita menantikan kapan Tuhan datang. Jadi sekali lagi, inilah pengingat penting bagi saudara dan saya hari ini. Pengingat di mana kita diajak sebagai gereja Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Kita yang sudah ditebus dari kegelapan pindah kepada terangnya yang ajaib. Kita disebut sebagai imamat yang rajani. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita selalu giatkan hidup kita.
menjadikan poin ini sebagai pengingat penting hari demi hari untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Maka saya percaya janji Tuhan senantiasa tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Tutup Alkitab saudara, Bapak Ibu.